Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku kedatangan tetangga aku yang orangnya tuh lucu banget dari dulu sampai sekarang. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher. Yeay. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semua. Amin. Sebenarnya Aldi. bukan lucu banget kak, BU banget. Enggak, tapi ada perbedaan orang BU sama orang lucu. Kalau aku lihat Aldi itu bener-bener kreatif banget ya. Insya Allah kak. Kreatifnya tuh inside and out. Karena apa? Aku juga tadi baru baca Google ya. Iya. Ternyata Aldi ini sarjana ekonomi loh, bener gak sih? Alhamdulillah. Tapi kok nggak pernah mau mengekspos gelar sih? Biasanya kan saya orang bangga. SE, suka enak. Suka enak. Nggak, tapi kenapa kan kayaknya Aldi nggak pernah mengekspos edukasi gitu, background edukasi. Kenapa sih? Saya expose, cuman netizennya aja yang bodo amat, nggak Oh peduli. gitu. Saya tulis di kotak Sini suara. kamera sini di. Ini ya? Ini. Saya tulis di kotak suara, Aldi Taher SE. Aha. Iya. Terus? Ya udah biar dipilih. Nggak ada. Nggak kepilih juga. Jadi by the way guys, Aldi ini satu dapil sama Feral. Coblos Verel Bramasta. Nah, tapi dia malah suruh coblos Feral Bramasta, bener kan? Dia sampai 100.000 hampir karena lu Alhamdulillah. suruh kan? Maksudnya Feral kasih gajinya ke lu juga. Verel aku staf yang nggak ahli ya. Jadiin aku staf nggak ahli. Iya, katanya lu mau jadi staf ahlinya Komeng. Yang mana yang bener? Aku mau jadi staf ahlinya Pak Prabowo. Udah siapa aja yang mau calling aku sini? 08 12 12 9 803. Tapi emang itu sih yang bikin lo tuh eksis ya Insya Aldi Allah, ya. Kak. Jadi lo tuh orangnya sebenarnya gimana sih? Emang ini gimmick semua? Apa dalam perencanaan? Apa emang lo naturally orangnya seperti ini? Nyeleneh ya orang Saya orangnya bingung karena belum di surga. Dan ini gimmick. bilang. Loh, itu hijab kakak juga gimmick. Oh gitu. Gimmick yang positif. Oh, tergantung. Kak, semua itu gimmick. Ini Mike di sini gimmick. Jadi gimmick nggak selalu reference negatif dong. Ya itu terserah kalian mau mikir apa. Oh, jadi Ya. yang lo buat selama ini untuk eksis adalah gimmick. Bilang 100.000 nyalek itu gimmick. Gimmick, 100.000. Padahal berapa? 300.000. Nggak mungkin lah ya. Jujur dong Aldi di sini di podcast gue. Jujur ya. Berapa? Ya nggak tahu, aku nggak hitung. Iya tapi keluar lah. Miliar ada dong 1 M, nggak mungkin lah. Kan turun Ember kan. kali ya. Nggak jujur dari Aldi bener. Dari awal aku bilang, aku nyalek itu nyari duit, nyari gaji. Kalau kepilih. Loh, sebelum kepilih juga kan aku niatnya itu kak. Jadi? Ya, jadi dari awal aku bilang aku nyari duit, nyari gaji BU jadi caleg. Sekarang aku tanya, jadi anggota DPR RI nggak ada gaji, nggak ada fasilitas, bakal jadi rebutan nggak tuh? Iya, nggak mau nak. Iya, Tapi jangan sampai kita udah digaji nggak kerja. Jadi sekarang saya tanya, kalian maunya berapa saya keluarnya? Iya. Ya udah saya Yang ngomong. umumnya deh, yang umumnya. Ya umumnya 0 rupiah. Nggak mungkin dong. Loh kalau keluar duit berarti kan money politik kak. Ya kan beda, sosialisasi ya ada lah, logistik jatuhnya Aldi. Iya logistik kalau 10 miliar itu kan money politik. Capek ya guys. Wah, wow. Wow. Jadi ternyata intinya life is gimmick ya. Itu motonya ya. Yes, life is gimmick. Deketan di. Life is gimmick. Itu siapa yang punya ide? Aldi sendiri. Loh, life itu gimmick Tuhan kak. Semua ini kita gimmick. Tapi kehidupan pribadi perkawinan gak gimmick dong. Gimmick. Gimmick. Semua tuh gimmick. Tapi ada gimmick positif, ada gimmick negatif. Oke. Ada gimmick maksiat, ada gimmick ibadah. Oh. Saya nikah sama istri saya, itu settingan. Settingan Allah. Iya. Tuh kan. Kakak terlalu serius. Iya bener-bener. Tapi emang iya ya zaman sekarang penonton kita tuh udah gak butuh yang serius-serius. Tapi butuh juga. Jadi Butuh serius. Makanya saya bilang Pak Prabowo, Mas Gibran posting baca Al-Quran. kenapa? Ya itulah keseriusan yang sesungguhnya. Oh. Karena Al-Quran solusi. Iya, pedoman. Pedoman, solusi, syafaat. Iya. Sebelum lanjut Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebaik-baik perkataan Al-Quran kak. Iya, betul. Makanya kenapa aku mulai dengan Al-Fatihah? Ya itu doang Yang bisa. yang ada isinya. Iya. Omongan saya yang lain mah Iya. nggak ada isinya. Wow. Tapi sebenarnya pribadi lo tuh yang mana gitu?
Oke lah, itu gimmick adalah semacam selling point seorang Marketing. Aldi, ya marketing. Karakternya yang mana? Agak sulit nih gue melihat gitu. Jangan Kak. Saya aja sulit Kak. Saya sulit menilai diri saya itu yang mana sih? Sebenarnya saya siapa sih? Enggak, tapi sebenarnya kan lu tuh kan dikenal jadi banyak profesi kan? Banyak. Ya, maksudnya entertainer, pemain sinetron, pemain film, sutradara, penyanyi, dan lagu-lagu lu tuh aneh. Kemarin waktu kasus gue lu menciptakan lagu kan? Aku bikin lagu spontan aja ya. Aku lihat. Iya. Ini aku bikinin judulnya Vena Melinda ya. Iya. Gimana tuh? Vena Melinda sungguh cantik. Vena Melinda ibunya Farel. Kak Vena Melinda insya Allah jadi presiden. Amin. Presiden apa ya? Apa kek? Presiden Amerika? Aku maju presiden Amerika loh. Nggak mungkin lah. Kalau Allah berkehendak mungkin nggak? Apa yang nggak mungkin? Ya kecuali lo jadi warga negara Amerika. Ya kalau warga Amerika minta Aldi Taher presiden ya, tinggal mereka kukuhkan saya jadi warga Amerika. Oke guys, jadi gue tahu kenapa dia sembuh dari penyakit kanker, karena dia tuh orangnya tuh bebas ya, unlimited gitu loh orangnya ya. Insya Allah. Jadi apa yang lo pikirin lo ucapin tanpa takut nanti menjadi satu yang membodohi diri sendiri gitu, enggak ya? Gini, tapi jangan juga sampai jadi maksiat. Oh gitu. Contoh misalkan, ayo kita zina. Oh. Nah itu kan Iya. boleh bebas, tapi jangan sampai maksiat. Iya. Itu Ini yang. Udah eranya soalnya Kak. Oke. Contoh, ini jangan diedit ya. Jangan lupa ya mau ucapan selamat ulang tahun, ya selamat wisuda, selamat nikah dari Aldi Taher, kontak 08 12 12 999 803. Itu nomor aku asli loh Kak. Oh. Misalkan gini, namanya misalkan siapa sih Munaro. Look all the stars, look all the shine for you. Halo saya Aldi Taher, buat Munaro selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, wish you all the best. Wow. Ini jadi edit ya Mas ya. Ini salah satu podcast yang tanpa diedit. Iya, gue emang no edit. Bagus. Kecuali ngomongin Sarah, gue edit. Tapi kalau lo ngomongnya tuh entertaining, kemudian ada message gitu. Ngomongin Sarah boleh. Aku cinta Islam, aku cinta Kristen, aku cinta Buddha, aku cinta Konghucu, aku cinta Katolik. Tapi kan maksudnya memuliakannya. Makanya boleh asal jangan maksiat. Betul, Boleh setuju. ngomong Sarah. Nah, jadi lu sebenarnya pengen dikenal jadi apa gitu? Lu masuk politik juga, lu pindah-pindah partai. Gue lihat lu pindah partai udah 4 kali. Saya semua partai. Wow. Guys, gue baru kali ini pusing loh guys. Ada bintang tamunya yang gue bingung gitu. Nih mau gue bawa kemana sih arah pembicaraannya. Tapi Aldi lu bener-bener nyenengin banget. Gimana Insya jadi Allah, istri lo ya? Gue lagi berpikir lu pasti gak pernah berantem. Tapi kenapa lu 3 kali menikah ya? Misalnya 3 kali gagal. 2 kali gagal ya, 2 kali gagal. 3 kali menikah. Tapi gagal sebenarnya itu di neraka. Hah? Loh, Enggak, gue nanya perkawinan di dunia. Nanti Iya. itu urusannya. itu boleh oke secara duniawi disebut iya. gagal. Tapi bukan kegagalan juga. Iya. Tapi proses. Oh, proses. Saya sama Dewi Persik alhamdulillah silaturahmi baik. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sama Mama Georgia, mamanya anak-anak, itu silaturahmi juga baik. Ya istri yang pertama kan aku Dewi Persik, nggak jodoh. Dia wanita mulia, baik hati. Iya. Bahkan aku ada grup WA-nya Kak. Oh. Dewi Persik, aku, Mama Georgia, istriku yang kedua, mantan istri, ya, Dewi Persik, Mama Georgia, istriku yang sekarang Sasa Billy, ada WA-nya. Kakak mau aku invite? Aku pasti jadi keempat. Gak mau Kan cuma Itu kan- invite. Oh, belum tentu jadi istri ya. Ya kalau jodoh juga gak kemana. Aduh. Farel, ya kalau aku jadi papamu gimana nak? Tunggu, lo belum jawab. Kan lo orangnya Iya. lucu nih. Iya. Lo juga orangnya pasti baik lah. Insya Allah. Aku lihat guys, itu yang namanya satu-satunya mungkin ya, salah satu mungkin artis yang kalau mau kemana-mana tuh sampai cium kaki ibunya tuh. Insya Allah. Itu bukan gimmick dong. Gimik yang baik. Iya. Iya. Tapi kan lo anak yang baik. Tuh kan. Temen gue juga tadi gitu guys. Bukan karena dia telat. Nggak, Iya. maksudnya lo tuh orangnya gimana gitu. Kok bisa gagal? Kan misalnya istri seneng loh punya suami kayak lo, sama orang tua sopan, soleh. Nggak jodoh, Kak. Oh, jadi lo percaya ya jodoh tuh ada waktunya ya? Ada Nabi expired. Ismail bercerai. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, rezeki jodoh maut rahasia Allah. Jodoh kita itu hanya Allah yang tahu. Iya, betul. Ya. Kalau ditanya, di istri lo yang sekarang ini jodoh lo bukan? Nggak tahu. Insya Allah, Insya iya. Allah. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Iya. ya makanya kita, ya udah, tawakal aja.
Insya Allah iya. Jadi sebetulnya bukan kalau lo merefleks diri lo nggak ada kesalahan fatal yang mengakibatkan perceraian itu nggak ada. Jadi benar-benar Ada. Ada dong. Saya manusia biasa. Ya, pembelajaran ada Pembelajaran. dong. Apa? Dan saya jujur, kedua pernikahan saya gagal itu saya yang salah. Oh iya, Oh iya, ngaku ya. iya. As a man ya. Makanya saya minta maaf ya Bunda Dewi Persik yang baik hati, dan juga Mama Georgia saya minta maaf ya. Kok bisa sih gitu? Maksudnya Loh. legowo banget jadi orang gitu. Bismillah, baca Al-Quran. Karena gini Kak, manusia tempatnya salah. Iya. Kenapa kita malu untuk minta maaf? Gitu loh. Ya udah, aku Itu emang ciri khas lo bukan deh? Itu kan ciri khasnya siapa sih, Komeng ya? enggak, itu ciri khas kakak. Coba kakak apa gitu. Coba, Coba ya. Coba 1, 2, 3. Wah. Tadi aku bilang loh, Bu Clarissa Tanusudibio, Bu Clarissa dari Vision Plus. Gue jadi bingung, udah lu aja jadi host deh. Gue nanya. Boleh. Nggak, jadi maksudnya gini, jadi pembelajarannya ada dalam kegagalan perkawinan. Apa yang salah dari seorang Aldi Taher? Kenapa nggak minta maaf ya sebelum Banyak. bercerai gitu maksudnya? Banyak Kak. Apa? Ya sebelum bercerai juga udah minta maaf, setelah bercerai juga harus minta maaf. Oh, dan lu diceraikan? Yang Bunda Dewi Persik saya menceraikan. Hah? Lu bener? Makanya media semua salah. Dewi Persik itu Masya Allah dia wanita setia. Iya. Ya, media kan memberitakan Dewi yang gugat saya. Saya yang gugat. Lu kenapa? Saya waktu itu usia masih muda ya. Oh. Terus juga ya, Emosi. iya, dan saya bilang ke Dewi, maafin saya ya. Dia benar-benar wanita yang setia. Sayanya yang bandel, saya yang nakal. Pada saat itu. Pada saat itu. Dan waktu itu kan ketemu nih, aku sama ketemu pertama kali setelah udah lama. Maafin aku, diundang podcast Dewi Persik. Aku bilang, Bunda Dewi maafin aku ya. Mas Aldi udah aku maafin. Bahkan waktu aku di vonis kanker, kan media tuh nginfoin ya, aku kemo, Dewi nge-DM aku loh Kak. Oh. Saking baiknya itu guru saya tuh, Masya Allah Bunda Dewi Persik. Hebat. Mas Aldi cepet sembuh ya. Padahal udah lama gak kontak kan, dia DM aku, Mas Aldi cepet sembuh ya, semangat ya. Pokoknya insya Allah kamu sehat. Makanya dia baik banget. Merinding Ya, aku merinding juga. Jadi kalian ini dong ya sebenarnya masih cinta. Oh iya? Ya kita harus mencintai karena Allah. Masih sayang sebagai adik, silaturahmi. Kalau saya benci, Allah marah. Iya betul. Siapapun itu ya. Iya, putus silaturahmi, Allah marah. Itu ya yang terjadi sesungguhnya. Nah yang kedua. Yang kedua, Ada anak dua soalnya anak kan. dua, ya. Itu Ini jujur, bukan maksudnya aku mau mengorek. sebenarnya udah masalah ada ya. di media Udah semua. ada media. Ya, tapi itu kan masa lalu, Iya. udah lewat. Saya yang digugat. Oh. Ya, tapi memang sekali lagi saya bilang pernikahan saya pertama, kedua nggak jodoh. Iya. Bunda Dewi Persik wanita mulia, Mama Georgia wanita mulia, nggak jodoh. Sekarang hubungan baik. Bahkan istriku yang sekarang itu sama Mama Georgia deket, karena anak-anakku juga deket banget sama Bunda Billy kan. Yang pertama, yang kedua gitu ya, kakak adik, kakak Geri, terus juga istriku sama mertuaku ya, mama dari Palembang, oma opa dari Palembang itu pernah datang ke rumah Dewi Persik. Bahkan Dewi Persik, oma, ibu manggilnya, meluk Dewi Persik, sayang banget sama Dewi Persik. Ih, seneng ya, jadi keluarga jadi banyak ya. Alhamdulillah. Nah ini yang maksudnya aku pengen nanya guys, bukan maksudnya mengungkit masa lalu. Boleh. Tapi ini contoh bahwa kalau mantan suami, mantan istri itu mestinya contohnya kayak gini. Insya Allah. Ya kan, itu luar biasa loh. Silaturahmi itu Insya Allah. memperpanjang umur dan terbukti kan, Ya. sembuh kan loh. Saya ini penyintas kanker Kak. Kalau saya putus silaturahmi sama orang, nauzubillah, sakit saya akan datang lagi. Karena itu obat nazar ya? silaturahmi. Itu nazar. Waktu mau sembuh atau? Itu keharusan yang Allah suruh kita harus berbuat seperti itu. Saya sembuh alhamdulillah, doa Dewi Persik. Iya. Alhamdulillah doa Mama Georgia, doa Kak Vena, Iya. doa istri saya Salsa Billy, doa Pak Jokowi, Iya. doa Pak Haritanu, doa Pak Prabowo, doa Mas Gibran, Iya. Aduh damai ya Indonesia kalau semua orang kayak gitu ya pikirannya ya. dan doa Kak Ferry Irawan. Boleh dong saya ngomong. Boleh. Kak, gini, Kak. Boleh. Saya ini penyintas kanker. Iya iya. Makanya- Jadi pernah di titik yang Ini bekas alat kemo saya. Masya Allah. Makanya nggak ada waktu saya untuk iya.
membenci. Putus silaturahmi. Iya. Apalagi membenci dan mendendam ya. Insya Allah bismillah. Makanya saya doakan semua silaturahmi. Iya, iya. Oke guys, mudah-mudahan habis ini terbukalah silaturahmi aku kepada siapapun. Benar Insya sih Allah. tadi. Amin. Insya Allah. Amin. Keren banget guys, tapi waktunya aku membacakan ya. Boleh. Nih, yang ngefans sama Aldi banyak banget. Dan aku sudah membuka di Instagram Saya aja aku. nggak ngefans sama diri saya. Emang ada Kak? Orang istri saya aja waktu habis nikah. Lu aneh banget sih lu. Aneh-aneh lu nikahin juga. Wow. Tapi sebenarnya ya, siapa sih karakter atau orang yang membuat seorang Aldi Taher tuh seperti ini? Bismillah. Orang tua. Bismillah ya. Siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Panutan junjungan kita. Tapi emang dari awal dirimu emang soleh ya dari awal ya? Apa Ya, baru? karena saya bukan soleha. Enggak, maksudnya emang orangnya tuh emang Insya Allah. emang alim gitu Enggak, dari awal. bandel. Iya, maksudnya titik-titik di mana lo tiba-tiba dari bandel terus lo jadi istiqomah tuh kapan gitu? Baca Al-Quran. Kapan? Ya nggak tahu. Apa karena sakit? Mungkin iya. Karena gini. Sebelum saya sakit, itu saya nakal banget Kak. Iya, makanya Iya, kan. makanya alhamdulillah Allah tegur di dunia. Iya, iya. Gimana kalau di sana udah gak ada waktu? Kebayang nggak? Jangan Iya. kan di akhirat Iya, ditegur di kubur aja. Iya, siksa kubur ya. Makanya saya anggap kanker itu adalah anugerah. Iya. Warning. Kalau saya nggak dikasih kanker sama Allah, nggak ada warning Iya. dari Allah. Begitu saya lagi maksiat tiba-tiba dimatiin langsung. Iya. Ih ngeri Kak. Makanya alhamdulillah saya dikasih kanker. Terima kasih ya Allah atas berkah kankermu ya Allah. Nah, Jadi itu juga. itu ya, titik itu ya. Iya. Nah pas saya kemo, saya Kan paksa. sakit tuh kemo, sakit kan? Pusing, sakit, rambut rontok, mual. Iya. Tapi kok sekarang tumbuh ya? Hebat ya. Nah, alhamdulillah itu setelah orang di kemo, itu sel-sel baru Kak. Oh. Jadi kan sel lama itu dihantam Iya. sama dia, dirusak, muncul sel baru. Jadi waktu di kemo saya paksa diri saya baca Al-Quran, karena saya pernah dengar Al-Quran adalah obat. Betul. Oh, itu yang Iya. orang bilang tuh bener ya. Masya Allah Kak. Tapi ini kalau kita mau perdalam lagi nih, ya Bismillah, Bang Ari Untung, Iya, semuanya, Mas Rocky Gerung mau dengerin Iya, nih. iya. Baca Al-Quran kenapa dibilang obat segala macam penyakit? Betul. Karena sakit sesungguhnya itu masuk neraka. Nah Al-Quran itu insya Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kenapa? Karena Al-Quran adalah tulisan Allah langsung. Jadi syafaatnya itu adalah pertolongan Allah. Betul. Jadi goib Kak, kalau kita baca Iya. itu benar-benar pakai baca aja deh. Iya. Kalau mau ngerasain baca aja, saya nggak bisa ngejelasin. Ya. Tapi nggak semua orang lo dapat hidayah itu di umur yang muda kan. Kak, hidayah itu, ini jangan salah paham ya, Bismillah ya. Hidayah itu sudah Allah kasih. Tapi orang nggak mau jemput. Allah maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Iya. ya kan? Tapi kita yang nggak jemput. Iya. Jadi jangan karena aku belum dapat hidayah, nggak mungkin, udah Allah kasih. Lu kenapa nggak jadi ustadz sih? Cocok deh. Loh, saya emang udah ustadz. Yang bener. Lah, kan saya bukan ustazah. Wow. Bener, lu aset bangsa Indonesia lo. Bener. Soalnya mungkin lu Bangsa Konoha kali ya. nggak, tapi benar. Gue merasa terhibur banget loh. Alhamdulillah Kak, insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti lebih sukses lagi. Tapi Amin. kalau lo gagal-gagal di politik lu tuh orangnya nggak ngaruh ya. Gagal itu kan di neraka Kak, aku bilang. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Benar, gagal di politik, gagal di pernikahan, gagal di pekerjaan, jangan sedih. Iya. Bismillah. Lu ngomong dong di kamera nih, ada orang nyalek gagal jadi gila, jadi stres, depresi. Berarti kurang imannya dong. Ya nggak apa-apa, saya pun stres. Oh, Nikmati aja yang dirasakan, nikmati, tapi jangan jauh dari Allah. Karena yang nyembuhin Allah, bukan saya, bukan Kavena, bukan editor. Jadi kesimpulannya nih, kalau kita dapet ya kegagalan lah gitu, nikmatin. Ya karena itu sunatullah. Kita manusia biasa, bukan tiang listrik. Contoh, Iya. kakak misalkan kita kan sama-sama caleg gagal nih. Iya, caleg gagal. Jujur, kakak sedih nggak? Enggak. Nggak mungkin, saya aja sedih. 5 tahun yang lalu aku sempet kesel Iya. karena merasa ada yang nggak fair play nih gitu Sedihnya kan. dikit ada dong. Dulu sedih banget. Yang kemarin. Kalau ini enggak, Sama demi sekali. Allah, enggak, karena aku udah bilang nih waktu aku sholat, ya Allah kalau memang banyak mudarat jangan jadikan. Kalau saya sedih kan. Udah lu bilang katanya enggak, gimana sih, aku jadi bingung. Karena siapa gak sedih? Padahal Pramasa aku sedih. Aduh,
Bang Pasha Ungu aku sedih. Bang Rano Karno aku sedih. Jadi lo masih malu dong jadi bilang caleg gagal. Kalau gue sih enggak loh, gue terima kan. Aku udah lolos ke Senayan Kak, Senayan City. Gue juga Plaza Senayan. Kak, tapi bener Kak nggak ada sedih-sedihnya? Enggak. Sedikit. Enggak, aku udah ikhlasin. Itulah belajar ikhlas. Makanya tadi gue baru mau tersanjung ngeliat lo, wah hebat banget. Gak taunya nih emang gimmick. Makasih ilmunya ya Kak. Tuh kan. Jadi ini guru saya. Gitu Kak. Nih banyak yang nanya nih dari Ayazita. Mengapa sih Bang Aldi Taher nyalek? Apa nggak udah laku? Apa udah nggak laku di dunia entertain? Monggo ditanyain tuh. Iya. Selalu nanya gitu. Iya. Nggak laku. Nggak laku. Karena laku itu di surga. Dia pertanyaannya salah. Kecuali saya. Kenapa sih Kak Aldi? Oh, ya Allah. Kenapa sih Kak Aldi? Apa udah nggak laku di entertain? Nah itu baru kalau saya nyalek itu halal. Ya nyapres itu halal. Iya kan? Jadi ya udah. Kenapa dipertanyakan? Kecuali saya baru kamu nanyain kenapa sih Kak Aldi? Makanya dijawab. Bukan orang Indonesia aja Kak, semua orang luar negeri juga begitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pindah profesi itu berarti nggak laku di profesi sebelumnya gitu ya? Ya mungkin iya mungkin enggak. Oh. Tapi sebenarnya tuh salah guys. Yang benar adalah Aldi tuh memang selalu emang jadi pengen politisi kan. Lo emang bermimpi kan, lo bilang kan, lo pengen jadi decision maker gitu kan. Saya mau jadi presiden Amerika. Joe Biden, Mr. Donald Trump sampai ketemu di kontestasi ya. Bahasa Inggris lo oke berarti? Enggak. Pakai translator ya. Nih dari Tanti Kici mau nanya. Boleh. 1. Apa yang membuat Bang Aldi bangkit setelah sakit yang membuat Mas Aldi jatuh? Itu Allah, dulu jawab. Allah. Lagi ada pas lagi ngapain? jawaban lain selain itu? Iya, nggak pas lagi ngapain? Pas lagi merasa kesakitan? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nggak pas lagi divonis bahwa Anda pengidap. Iya. Sebenarnya gini, kalau aku ngomong juga nih? pas divonis kanker, nanti orang kalau nggak divonis kanker dia nggak baca Quran lagi kan? Oh enggak, tapi kan Jadi based on experience kalau aja. pengalaman hidup aku termasuk itu iya. Iyalah, itu kan paling berat itu kan, ngebayang umur nggak panjang. Itu. Waktu divonis kanker saya pernah mau bunuh diri Kak. Itu benar tuh. Kak bayangin Kak. Saya waktu itu karir saya di sinetron lagi bagus ya. Iya, tahun berapa sih? 2016. Oh, Saya belum divonis lama. kanker. Iya, saya udah survive nih alhamdulillah udah 7 tahun ya. Iya. 7 tahunan. Doain ya insya Allah sehat ya. Amin, Kak Vena juga amin, sehat. amin. Semua Iya. sehat semuanya. Jadi ya itu kanker Kak bayangin. Makanya aku selalu bilang alhamdulillah Aldi Taher sembuh dari kanker, obatnya baca Al-Quran. Ya mau bilang ini saya error aneh efek obat kemo terserah lah. Iya. Intinya adalah jangan lupa baca Al-Quran. Kalian pasti bingung mau mulai dari mana kan? Iya. Bener nggak? Saya ini pengen soleh, saya pengen soleha, saya pengen taat, saya pengen berubah. Mulainya dari mana? Iya. Bismillah, Iqra. Dari Iqra. Baca Al-Quran. Itu. Insya Allah. Jadi itu ya yang membuat bangkit, baca Al-Quran. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, kedua, waktu menikah sama Mbak DP itu nikah secara hukum ya, dan bagaimana hubungan Bang Aldi dengan Mbak DP? Tadi udah dijawab ya. Apakah ada istri cemburu dan lain sebagainya, udah dijawab tadi. Nah, nikah siri apa? Awalnya nikah siri, Oh. terus alhamdulillah kita legalkan di Jember waktu itu, kita dapat buku nikah. Nah ini juga kita lurusin, orang awalnya tahu kan nikah siri mulu. Media nulisnya nikah siri mulu. Nikah kunyit. Nikah jahe. Tapi lu ngerasa blessed gak sih di umur yang sekarang gitu? Alhamdulillah, bersyukur Kak. Iya kan? Maksudnya udah pengalaman sakit kanker sembuh, istri bisa solehah dan sampai sekarang bisa jadi silaturahmi. Kan susah loh bikin istri silaturahmi. Bukan saya. Iya. Bukan saya, istri saya, insya Allah istri saya sendiri yang jemput ya. Iya. Bunda dari Persik soleha, Mama Iya, Georgia iya. soleha, kakak soleha, istri saya soleha. Karena kalian bukan soleh, saya yang soleh insya Allah. Gini Kak, orang bilang oh istrinya yang sekarang soleha. Iya. Enggak semuanya Bunda dari Persik soleha, Mama Georgia soleha. Buktinya apa? Mereka silaturahmi terjaga. Iya. Coba kalau Satu yang nggak soleha. Iya. Nggak mungkin. Bunda dari Persik mau silaturahmi, istri saya nggak mau. Iya, Kan betul. nggak terjadi karena masya Allah
Makanya saya selalu bilang mereka wanita mulia semuanya. Iya, betul, betul. Ih, seneng ya kayak gitu ya. Jadi anak-anak juga no boundaries ya. Alhamdulillah. Semuanya Waktu aku bawa kakak Adin anak pertama sama kedua ke rumah Bunda Dewi Persik. Pertama kali tuh dicium abang Gerinya tuh sama Bunda Dewi Persik. Ini ada fotonya nih anakku nih. Ih, so sweet. Oh. Masya Allah. Bunda Dewi Persik tuh penyayang banget ya. Kakak sering ketemu juga kan? Iya, emang orangnya kind heart Masya banget. Allah. Dan orangnya tuh apa adanya guys, Mbak Dewi. Tinggal Mbak Dewi nih belum jadi bintang tamu aku. Insya Allah. Insya Ini Allah. anak Nih mana? Anak. Tuh dia lengkap loh guys. Nggak ada di Google. Oh, Tuh, kalau kalian Google, tuh dicium tuh. Oh iya, Tuh. ini yang Ini dari waktu itu istri aku mau kedua nikah. ya. Iya, ini, Oh, mau ini dari nikah. Mama Georgia nih. Waktu itu aku mau nikah sama Yang Billy. ketiga. Iya, sama Billy. Billy di Palembang kan. Nah, kita ngundang Bunda Dewi Persik. Mau nikah doain ya, terus dia dicium tuh. Oh jadi lu mau nikah tuh dateng gitu, sowan ya? Bahkan Undang. Dewi Persik ngomong gini, udah Mas Aldi kamu sama calon istrimu nikah di rumahku aja. Karena waktu itu lagi COVID. Ke rumah Dewi kan gede tuh, ada liftnya. Dia nawarin. Ya Allah, hebat, hebat. Masya Allah. Masya Allah, ini rezeki guys, ini yang namanya Allah, rezeki bener kan? Jadi di mana-mana tuh saudara. Dan Ih, ketemu lucu. kakak Gegep juga waktu itu, kakak Gegep nih. Oh kan. iya nih anaknya Iya. Mbak Dewi. Ini Oh. anak kita juga, kakak Gegep. Nih karena waktu itu kakak Gegep umur 1 bulan apa, aku udah kenal beliau. Oh, Ini jadi anak yang soleh Masya Allah. tetap Aldi tuh tetap nganggap meskipun gak ada hubungan suami istri tuh anak ya. Anak, dia manggil Masya aku Allah. ayah. Oh sampai sekarang? Iya. Kalau ketemu, ayah apa kabar? Apa kabar nak? Kan aku sama istriku sering main ke rumah Dewi kan. Terus dia juga sama adik-adiknya, sama kakak Adin, kakak Geri. Nah ini kakak Gege kenalin. Terus yaudah, Masya Allah. Senang. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Gimana kiat marketing Mas Aldi biar jualannya laku seperti sekarang? Baca Al-Quran. Jadi Mau yang minta namanya sama siapa lagi? yang gimmick-gimmick tuh langsung teng timbul teng 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 Insya teng teng Allah. itu ya. Itu ya dahsyatnya ya. Saya mau bikin film sama Kak Vena judulnya Asik. Tante Girang. Bu Clarissa, Vision Plus. Pak Haritanu, Pak Haritanu. mohon izin Bu Liliana. Iya, Bu Liliana. Iya benar. Tapi bagus tadi ide ceritanya. Kita rahasiakan. Tunggu Ya, aja. Tunggu aja ya. Bang Deddy Komser tunggu. Jadi aku jadi apa nih? Jadi Tante Girang. Masa gue berhijab di Tante Gira? Lo emang Tante harus sedih, kan harus girang. Iya sih. Aku aja om senang. Gila ya benar Aku ya. om senang. Ini otaknya ya, gue emang harus banyak gaul sama dia nih. Bismillah, kan kita tetangga Kak. Nanti Iya, di sini iya. Kakak ke rumahku ya. Iya, iya. Sama Benar istriku ya. masak ya. Hah? Iya. Tapi aku mau kirim Venus cake nanti buat Boleh, anak-anak siap. ya. Assalamualaikum guys, nih dapat kiriman dari mamanya Farel Bramasta yaitu Kak Vena Melinda. Wih, saya nih. Wow, Aldi Taher ya, coklat cake. Wih, dari Venus Cake. Wih, Venus Cake. Wah, ini nih yang lagi viral nih, yang ditunggu-tunggu nih. Buat ulang tahun, lebaran ya, ngasih orang spesial, keren. Bentuknya. Enak banget ini wanginya, Masya Allah. Bentuknya lucu ya, keren. Pokoknya kalian harus beli. Venus Cake, I love you so much. Venus Cake, gurih-gurih nyoy. Wow. Thank you Kak Vena Melinda. Ini dari yen.835. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi, mohon izin tanya. Gimana kabarnya? Baik, tolong ceritakan awal muasal Bang Aldi Taher tiba-tiba bisa ikut nyalek di pemilu 2024. Karena sebelumnya kan udah pernah. Nah itu kenapa? Apa karena ada sesuatu iming-iming? Karena kan pindah-pindah partai itu biasanya ada sesuatu yang menggiurkan. Justru saya nggak pernah dibayar partai loh Kak. Yang jujur dong. Jujur. Ya itu kenapa mau pindah ke partai A, B, C itu apa? Ya kenapa enggak? Kan secara konstitusi nggak dilarang. Loh ya iya, tapi kan pasti ada sesuatu kelebihan atau apa atau yang membuat kita Nih. lebih makmur, sejahtera. Boleh tanya Heeh. partai-partai. Heeh. Bukan mereka yang nawarin saya. Heeh. Saya yang kontak ketum sekjen. Oh ya? Iya. Waktu di PBB juga saya DM duluan ke Pak Sekjen. Pak Afrian Sanur izin ya. Ayahandaku. Oke Pak deh. Haritanu juga. Jadi Bahkan ini- saya pernah DM Bu Mega, saya pernah DM Iya? Pak Surya Paloh, iya. Tapi yang jawab alhamdulillah Pak Haritanu. Makanya Oh ini beda nih guys. Oh jadi bukan dirimu yang di Pinang. saya yang bilang partai. Ya, Iya, kan iya. memang sistem kita ada yang Iya. tanpa partai, ada yang dengan Iya, partai. DPD itu tanpa partai. DPD. Kita DPR harus Iya. ada partai politik. Karena saya nggak mau ribet ngumpulin KTP, ya udah saya masuk partai.
Ribet loh kalau ngumpulin KTP kayak Bang benar, Komeng. benar. Tapi dia sukses ya ngumpulin Masya KTP Allah, Masya berapa tuh dia ya? Bisa sampai jutaan kan kalau jadi DPD milih mesti ratusan ribu. Iya kan, kakak udah pernah. Aku Ya, belum udah dewan. DPD. Enggak, maksudnya tahu mekanismenya. Itu susah guys. Jadi lo 5 tahun lagi pindah partai lagi? Ayo, bingung kan jawabnya? Nah kan, bingung kan? Untuk kali ini dia bingung nih guys. Gue pertanyaannya harus jujur. 5 tahun lagi lo pindah partai nggak? Karena 2019 dari partai apa? 2019 Perindo. Enggak dong, 2019. Oh, saya pernah ke PKS. Iya. Saya pernah ke Golkar. Tuh, makanya kan. Saya pernah ke PBB. Iya. Ya nanti pindah lagi nggak? Ya, ntar 5 tahun lagi sejauh. Oke, gimana perasaan Bang Aldi setelah tidak terpilih jadi anggota legislatif? Tadi udah dibilang kan, sedih. Malu nggak dengan istilah caleg gagal? Malu. Nanti kalau nggak malu di surga. Iya, Nggak apa-apa malu. Apa kesibukannya sekarang? Lagi mau bikin film. Judulnya Tante Girang. Tante Girang. Ini beneran ya? Deal loh ya? Deal, siap. Ya. Tayang di mana kita? Tayang di Terserah Bu Clarissa Tanusudibio. Oh oke. Ini bener lah, gue gak pakai casting dong, kan gue udah lebih senior, jangan di casting ya kan. Gue bisa nangis kok, nangis beneran bisa. Udahlah, sebelum saya jadi artis, kakak udah jadi artis. Kakak ini senior kita. Oke, nih ya, aku mau nanya Bismillah. lagi nih. Dari Dimas The Cutest. Nah, Iya. nih, kiat menjaga dan rahasianya bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangganya untuk yang ketiga ini. Tuh. Bismillah, baca Al-Quran. Jadi ini imam yang baik nih ya. Insya Allah. Kadang nggak baik juga. Dan istri saya ngingetin, saling mengingatkan. Tapi yang ketiga ini kayaknya udah soulmate ya. Insya Allah. Sebenarnya gini, kalau ditanya kiatnya apa, ya ngalir aja sih kak. Ya, Bismillah. Komunikasi. Apa karena udah pernah gagal 2 kali kali ya? Jadi lu lebih mature, lu lebih bijak ya kan pastilah Enggak, gitu. gini. Kan nggak mungkin kawin 4 kali kan? Rezeki jodoh. Tapi lu maut, tidak Masya Allah. tapi lu tidak Saya ini nggak tahu. poligami kan? Enggak kan? Gimana? Tidak menganut poligami enggak ya? Saya. Ya kalau emang rezeki ya kemana, kenapa enggak? Lebih baik poligami apa zina? Tapi kan nggak boleh dong sama salsabila ya? Sama Salsabila nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Sama Allah boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh saya nikah sama Mike. Ini serius dong sekali-sekali. Ini bakal jadi berita nih. Ya kalau jodoh Iya. saya nikah sama Kavena Melinda kenapa enggak? Nggak Ketawa, mungkin lah. Ketawa editor. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin saya nikah sama ini nih mas. Ini mas yang kumisan sini. Ih, ngomongan tuh doa loh, nggak boleh loh, cabut. Ya nggak mungkin sama dia kan. Makanya Iya saya ya nggak bilang. mungkin, Iya. benar. Oke, ini pertanyaan berikut deh. Soalnya ntar ini takutnya kejadian guys, nggak Iya. boleh loh. Ini kan bulan Ramadan, kita mesti ngomong yang baik-baik. Itu kan baik kak, insya Allah. Ya enggak lah, istri lo cantik, muda. Ya masa istri saya ganteng. Ampun. Nih, dari ini nih. Nih, tuh kan dari Dimas Kanginan. Bang, selama jadi pesinetron terkenal, ada suka dukanya nggak sih jadi aktor? Dan gimana cara menyikapi ketika adu akting sama lawan main yang kurang profesional tuh? Kita jangan pernah nyalain orang. Oh dia nggak profesional. Iya. Udah pokoknya. Nggak hafal dialog misalkan Iya. gitu. Jangan. Pokoknya jangan pernah nyalain orang. Aha. Kita harus introspeksi diri. Jadi lu nggak pernah ada konflik ya di lokasi ya kayaknya? Ada dulu. Cuman Dulu, akhirnya ya. saya sekarang ngapain berkonflik sama orang. Nauzubillah. Saya minta maaf ke semua yang pernah berkonflik sama saya. Ya, mohon maaf saya yang salah. Jadi lu sekarang kayak motonya minta maaf ya dia? Iya. Iya. Dan Dan itu. minta callingan. Jangan lupa calling saya ya. Semua TV. Insya Tapi Allah, kayaknya kalau nggak semua salah lu pernah di itu. titik terendah deh. Ya kan apa tuh ya? Selain sakit secara finansial. Iya. Pernah kan? Iya sakit kanker itu. Terus nggak produktif. Saya selalu bilang kak, titik terendah itu di neraka. Iya, tapi kan kalau orang umumnya nih menganggap nih Iya. manusia-manusia sekarang kalau lu lagi nggak punya duit itu udah titik terendah, bener nggak sih? Kita nggak usah munak lah Titik gitu. terendah itu yang nggak punya iman. Jadi bukan nggak punya duit. Loh. Kan orang ada Juga. bilang. Enggak, nih gue mau kasih pembelajaran nih sih yang nonton serius nih di. Iya makanya. mungkin karena Loh, justru COVID. ini obrolan paling serius loh. Iya, Coba iya. kalian jawab. Titik terendah itu orang yang nggak punya duit apa nggak punya iman?
Ya nggak punya iman. Kalau bagi orang yang beriman, kalau orang yang belum beriman dia pasti bilang gue nggak punya duit, gue ditinggal sama istri gue, ditinggal. Ya sama... kalau dia beriman dia nggak akan sedih. Oh, meskipun ditinggal. Loh, makanya kalau dia insya Allah tawakal dia nggak akan sedih. Sedih boleh. Nih, ini jangan sampai blunder juga nih. Iya. Nanti gua nggak boleh sedih, padahal sedih. Udah saya aja sedih kok gagal nyalek. Sedih boleh, stres boleh, tapi jangan lama-lama. Oh, dinikmati tadi. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dekat diri kepada Allah. Nanti insya Allah ada jawaban, karena jawabannya di Allah bukan di kita. Betul, betul. Nih, 2 pertanyaan terakhir ya. Dari ratna.setianingsih.56. Iya. Mau tanya. Tunggu Kak, ini fake apa real? Real, lu lihat dong. Kira sebelumnya dibuatin sama tim kreatifnya. Gua nggak Kan punya banyak tim acara-acara kreatif. kayak gitu kan. Dia banyak acara kayak gitu ya. Itu gak fake. Enggak, banyak acara kayak gitu kan. Iya, Banyak iya, iya. Dibikinin akun, dia pernah nanya. Tapi kan itu pertanyaan juga. Kayaknya gue nggak ada waktu deh bikin akun palsu. Enggak, tapi Kak, kalaupun itu akun palsu nggak apa-apa kan ada orangnya. Ya, Yang nanya yang serem, kreatif. yang serem kalau yang ngetik nggak ada orangnya ya. Nggak mungkin. Hantu belau. Nggak mungkin itu. Nih dari ratna.setianingsih.56 nih ada orangnya, lu cari aja nanti, ada tuh. Mesti nyari gitu ya alamatnya di mana Iya. gitu. Nah, dia nanya nih. Bener kalau yang nanya gue di podcast Kavena. Nih, Aldi Taher tuh terkenal banget dengan kespontanitasnya menciptakan lagu dengan tema yang sedang viral. Nah, bisa nggak sekarang di acara podcast Vena Melinda bikin lagu dan nyanyi dengan tema lagunya, kata-katanya aspirasi yang ingin Aldi sampaikan kepada halayak tuh. Tema lagunya tuh kata-kata aspirasi. Aspirasinya mungkin kalau sekarang apa nih? Kan aku lagi berjuang sendiri sebagai single mom. Mungkin semangat bagi single mom nih. Yeah. Gimana menghadapi dunia? Bisa coba. Ayo. Ayo kita baca Al-Quran supaya hidup kita tenang. Al-Quran solusi, Al-Quran solusi. I love you Al-Quran. Iya. Nah, alhamdulillah. Jadi ini tepat banget ya seperti bulan Ramadan kali ini. Insya Allah. Jadi dari sekian banyak pembelajaran hidup, mana yang paling sedih selain sakit? Yang paling sedih? Yang paling sedih selain sakit ya. Bercerai nggak pernah sedih banget. Sedih juga. Sedih. Sedih. Cerai sama siapa yang paling sedih? Semuanya. Semuanya. Karena nggak ada orang yang mau bercerai kan. Terus sedih. Sedihnya laki gimana sih? Sampai nangis gitu apa emang Lah apa? emang laki nggak boleh nangis, nangis keles. Hah? Nangis. Bener. Mas lu nangis gak mas kalau sedih? Masa sedih? Enggak, maksudnya cowok tuh kan gengsi nangis depan yang mau diceraikan atau yang menceraikan. Pasti Nangis. kan, hah? Nangis. Nangis ya. Oh, kirain laki tuh gengsi banget enggak ya? Nangis Kak. Nangis ya. Tapi poinnya sih gini, tetap jaga silaturahmi, itu poinnya, insya Allah. Tadi kan si Mbak itu nanya gimana aspirasi, ya itu tadi, ya Bismillah, jaga silaturahmi juga. Pokoknya baca Quran, Baca Quran, jaga minta silaturahmi. maaf, silaturahmi, itu 3 poin ya, yang menjadikan dirimu sekarang di titik ini ya. Ya. Sembuh, cuan banyak dong sekarang ya. Katanya sibuk nih. Alhamdulillah. Kan katanya lagunya yang diambil tentang Messi itu, Oh iya. diambil FIFA tuh beneran apa gimmick sih? Alhamdulillah. Beneran tuh, dipakai Beneran, sama beneran, FIFA. Beneran. Bayar dong. Enggak. Orang saya nggak tahu tiba-tiba akun FIFA dia ngupload. Itu kan lu bisa minta. Lu bisa DM, enggak? ada. Oh, lu ikhlasin. Rezeki mah dari mana aja ada Kak. Oh, Kalau jadi- dia mau kasih alhamdulillah, nggak kasih ya. Oh, jadi yang lu bilang katanya istri lagi sibuk ngitung-ngitungin itu tuh gimmick ya? Gimik. Oh, tapi itu wishing juga ya, berharap Doa. siapa tahu. Insya Allah. Oh, jadi Ini kan mesti positive gitu. thinking aja. Iya, benar. Berpikiran Benar, positif, benar. berkatalah yang baik-baik. Benar. Tuh, benar. Jadi yang keempat tadi itu ya. Coba lu ulang lagi, hidup yang bahagia ala Aldi, baca Quran, Baca Quran, sholat, sholat. sayangi ibumu, ibumu, ibumu. Oh ya nih ada yang Ya, ini. belum kita sampaikan. Alhamdulillah saya sembuh dari kanker, doa Nah. ibu. Alhamdulillah saya bisa bangkit, doa ibu. Karena janji Allah pasti. Ya. Baginda Rasul bilang, ibumu, ibumu, ibumu. Farel Bramasta kepilih jadi anggota DPR karena dia sayang sama ibu. Atala jadi artis, main sinetron, sukses, doa ibu. Tadi saya bilang kan sebelum kamera nyala kan, ya Farel Bramasta masya Allah anak yang soleh,
Atala juga Masya Allah anaknya Amin. soleh. Itu aku bilang didikan Kavena. Karena madrasah pertama adalah ibu. Masya Allah. Jadi itu yang membuat seorang Aldi menunjukkan juga di Instagramnya bukan riak ya itu ya. Nih, Itu, itu ini bedanya aku apa? mau lurus ini. Itu adalah ria. Ria itu ada dua, ria ibadah, ria maksiat. Lebih baik kita ria yang ibadah apa ria yang maksiat? Jadi kita nggak usah takut dibilang orang ria, mau kasih sedekah, mau cium kaki ibu. Cium kaki ibu. Itu kan ria yang positif. Iya. Bener ya. Ya nggak boleh saya cium pipinya Kavena. Bener kan? Di belakang kamera nggak boleh, depan kamera nggak boleh. Iya itu. Cium Itu tangan boleh karena ini kakak saya. Iya tuh. Saya menghormati beliau. Iya, alhamdulillah. Ini unik loh, bener. Gue baru kali ini loh ketemu karakter kayak lo, bener deh Di. Mestinya lo kepilih loh Di. Gue rasa pasti DPR akan lebih berwarna. Tapi kira-kira nih, kalau lo terpilih ini berandai-andai ya, lo mau masuk komisi mana? Komisi yang ada Bidangnya- komisinya. Nggak ada. Loh, emang gak ada gaji? Ya ada, misalnya Di komisi. komisi itu gaji. Ya, komisi mana? Misalnya komisi pendidikan, komisi 10 kayak gue, komisi hukum dan HAM, komisi 3. Nah, lu apa nih yang mau lu perjuangkan tuh apa kalau terpilih? Saya akan mundur jadi anggota DPR kalau saya kepilih. Kalau saya nggak mampu saya akan mundur. Oh, itu kalau nggak mampu. Ya pasti Daripada lu nggak mampu lah. Ya saya nggak tahu kan belum duduk. Oh. Dan kakak nanya, sebenarnya saya mau ngapain sih jadi anggota DPR? Iya, apa visi misinya, program deh. Iya, kamu nanya, aku juga bertanya. Sebenarnya aku bertanya, awal aku maju, aku mau ngapain ya? Bener kakak juga waktu itu gitu kan? Oh, kalau gue tahu gue mau ngapain. Aku nggak tahu, aku nggak tahu waktu itu. Aku cuman Bismillah pengen baca Al-Quran di gedung DPR RI biar Mbak Puan lihat, Pak Bamsud lihat, siapa lagi? Ya pokoknya ketua-ketua DPR dan Iya. MPR itulah gitu. Iya. Baca Quran. Di mana acara apa? Kan itu mesti acara Iya pokoknya saya lagi di bangkunya itu, saya baca Quran di ruang saya atau lagi ya pasti rapat. paripurna lah kalau mau Iya. semua ngumpul. Iya, enggak sebenarnya saya juga nggak tahu kak. Saya mau baca aja gitu. Saya kepilih, saya pernah maju gubernur. Iya makanya. Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur Sumatera Barat. Saya maju Bupati Cianjur. Alhamdulillah nggak kepilih. Saya maju juga wakil gubernur Sulteng, ditelepon sama wagubnya. Waktu itu aktif tuh, incumbent. Iya. Saya maju. Saya cuma pengen pakai seragam baca Quran. Saya pengen ada pin DPR RI baca Quran karena Al-Quran solusi. Banyak Iya. yang melupakan itu. Betul. Padahal itu yang paling basic ya Masya dari semua aspek kehidupan. Tapi berarti bagus ya bahasa Arabnya ya. Maksudnya Baca Al-Qurannya masih belajar kak. Bacalah. Banyak sekarang orang yang gue gimana sih nyari solusi hidup? iya. Gue gimana sih? Gue mesti mulai dari mana sih ibadah yang benar-benar ibadah diterima atau khusyuk atau ibadah yang benar-benar aduh gue mau ibadah nih. Perintah pertama kan Iqra. Iya. Alhamdulillah saya ngerasain sendiri kak. Baca. Makanya saya selalu bilang, alhamdulillah saya sembuh dari kanker, baca Al-Quran obatnya. Jadi belajar Iqra waktu itu. Iya, sampai sekarang juga masih belajar. Karena ya kita semua belajar di dunia ini. Ntar nggak belajar lagi di surga, udah nggak perlu belajar lagi. Inilah kesempatan emas ya. Iya, jangan ditunda Hari baca ini ya. Al-Quran. Karena kita nggak tahu loh besok kita masih ada apa nggak di dunia ini ya. Tuh. Jadi kedepannya apa yang belum tercapai? Ini pertanyaanku. Apa ya? Kan semua bidang loh hebat loh. Boleh dibilang multi talented lah. Kalau katanya apa yang belum tercapai nggak tahu kak. Ya itu jadi anggota DPR ya, belum kan? Kan kalau film ada yang sukses tadi apa film 4 juta penonton tuh? Bisikan jenazah. Bisikan jenazah. Nanti Tante Girang nih bisa Bisikan 10. Tante Girang kita bikin. Nggak, tapi lo bener, lo tuh berarti scriptwriter juga atau as a Scriptwriter director? juga, director juga, main juga. Saya juga yang ngomong Gila. catering. Serius? Serius kak. Karena nggak ada budget. Jalan tuh. Alhamdulillah itu film saya 90 menit syuting di Kirim ya Malaysia. linknya ya. Aku kirim kakak. Ya ampun. Akan nonton. Tuh yang nonton udah 4 juta di YouTube. Vidi Aldiano alhamdulillah nonton sampai 6 kali. Ini. Iya. Terus Bang Deddy Kobuzer juga nonton. Tapi yang membuat seorang Aldi selalu confidence atau percaya diri itu apa sih sebenarnya? Bismillah baca Al-Quran. Jadi itu segala aspek ya.
Mau jawaban apa lagi? Al-Quran kan sumber Kadang kan ilmu. orang kalau udah divonis sakit, kemudian terpuruk secara finansial, kawin cerai, terus namanya kayak ya gitulah kan pasti jatuh ya namanya dunia entertainment. Itu nggak Sedih. pernah ada, Sedih pasti Kak, manusia biasa. ya maksudnya selalu pede gini ya? Kadang nggak pede juga. Oh, Kadang nggak pede ya. Karena pede 100%, pede yang hakiki itu kan di surga. bisa masuk surga ya? Ya di surga, di dalam surga itu semua manusia pede, semua manusia ya nggak bingung. Iya, iya. Loh, kalau saya bilang saya nggak pernah nggak pede, ya nggak mungkin lah. Kakak juga sometimes kan nggak pede. Aku nggak pede kemarin. Tapi pernah pede kan? Iya. Iya kan? Jadi up and down itu biasa ya. Biasa. Dan dunia itu memang serba dua loh. Makanya tadi kakak bilang, kakak nggak sedih, mungkin kakak ngerasa nggak sedih. Karena Iya. mungkin lebih banyak perasaan nggak sedihnya. Iya. Tapi perasaan sedihnya ada, tapi kecil. Iya, iya, iya. Tergantung ya meresponnya pada Karena saat. nggak sedih itu sesungguhnya yang hakiki di surga. Iya, iya. Nggak ada kesedihan di surga. Iya. Semuanya happy gitu ya. Iya. Makanya tadi kakak bilang kakak nggak sedih, ya nggak mungkin. Karena masih di dunia. Iya sih. Ayo kakak ngakuin nggak? Kakak sedih gak? Aku bukannya nggak sedih, aku udah tahu sih. Soalnya kan ya memang kan dalam periode berbeda-beda. Bukan maksudnya sedih nggak? Enggak sih. Gue mau kayak Ada Aldi ah. sih, berarti masih ada sedihnya ya? Gue mau kayak Aldi ah gantian. Itu gimmick loh. Wak mau. Wah, gua. Nih terakhir ya. Ya, Dari Retno Miati, titip pertanyaan. boleh. Apakah Bang Aldi itu mampu dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilih Bang Aldi? Tepatnya jangan kasih kendor yang Bang bilang mau speak up tuh, tapi juga jangan dijadikan lawakan receh ya Bang. Tuh, peace Bang. Coba ulang pertanyaannya. Iya. Titip pertanyaan. Apakah Bang Aldi itu mampu dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilih? Kan kemarin ada 1.000 lebih kan. Iya. Nah itu kan udah milih. Iya. Ya, mampu nggak menyuarakan? Pasti kan mereka ada tuh curhat-curhatan. Itu mampu nggak masih disuarakan? Itu mungkin maksudnya. Iya. Dan jangan Saya kasih berterima kasih kepada yang Ah, milih. Ya, kemarin ada 6.000 suara yang milih, alhamdulillah. 1.000 apa 6.000 sih? 6.000 aku kemarin Google lagi. Oh, benar yang benar 6.000 ya. 6.000. Oh, banyak dong. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ditanyakan, Suara rakyat. iya. Saya mau mengaspirasikan nggak suaranya? Iya. Iya kan? Ya, Memperjuangkan terus Saya, gitu. saya kan nggak duduk. Ya tapi mungkin nanti kepada teman-teman kita yang duduk ya disampaikan lah supaya tuh diperjuangkan, mungkin itu kali. Ya, DM aja langsung mereka. Simpel amat sih lu. Baik, Kak. Sekarang saya tanya. Tadi saya ngajak semua baca Al-Quran. Udah, itu yang lebih penting. Oh, jadi nggak berharap ke manusia itu maksudnya. Keren ini. Jangan berharap kepada manusia, guys. Karena kalau berharap sama manusia, pada saat manusia mengecewakan kita, sedih ya. Iya. Oke, terakhir Di. Apa yang ingin dikritisi dari pemerintah kita? Kan Aldi ini boleh dibilang eksekutif udah pernah. Iya. Legislatif udah pernah, masalah gagal dan sukses itu urusan belakang. Tapi kan adalah pengalaman turun ke masyarakat. Apa sih yang dari hati nurani lah gitu, yang ingin dikritisi? Pasti Bismillah lagi-lagi. Iya, Saya menghimbau ulil amri, presiden, wakil presiden, legislatif, eksekutif, Bismillah baca Al-Quran. Dah, jawabannya di situ. Iya. Pada apa tuh? Pada saat apa tuh? Ya baca terus saja. Oh, tapi ini serius nih. Oke, itu baca Quran Iya. ya. Insya Allah didengar nih ya semuanya ya. Mungkin mudah-mudahan jadi culture baru lah nanti di Senayan. Tapi apa nih, kan kita hidup di dunia entertainment. Pernah ngalamin apa yang memang pengen dikritisi sehingga tuh ada regulasi atau apakah tugas anggota DPR 3 kan? Buat undang-undang, budgeting, pengawasan. Apa gitu ya sebagai rakyat biasa dan pernah juga di dunia Ya kalau politik. ditanya apa yang perlu diisi pasti banyak ya Kak. Ya cuman ya Bismillah, solusi lagi-lagi. Misalkan tentang royalti, ini film kan jujur aja nih, film Iya. kita nggak ada royalti loh. Sementara dirimu bilang royalti kan lumayan, kayak musik ada royalti, film belum Rezeki mah ada. udah Allah atur ya Kak. Oh. Contoh Kak bilang royalti film itu kan pasti dari Iya. tiket ya. Enggak, dari penayangan misalkan. Iya kan
kita tayang bioskop, Iya. orang beli tiket, ya itu kan royalti. Iya, iya, Iya iya, kan? iya. Terus kalau mau tayang yang di TV atau OTT, Iya. ya itu kan deal-dealan sama TV, itu juga udah royalti. Di luar negeri misalkan, Tayang di luar negeri, tayang di luar negeri. yang ngomong sama 21 luar negerinya, ya kan tiket. Sebenarnya kalau film tuh royalti tiket. Yang masih simpang siur sekarang musik mungkin ya. Musik, royalti musik kan. Ya kalau saya sih berpikiran ya rezeki udah ada yang ngatur lah. Nggak perlu kita ribet-ribet pokoknya. Yang penting jangan maksiat. Yang penting jangan. Jadi intinya masalah hal-hal yang di luar dari honor on the spot itu Aldi nggak pernah terlalu pusing ya. Karena kan Aldi kan kreator juga. Iya. Artinya itu penting loh sebenarnya bagi beberapa musisi kan, kalau misalkan lagu gue dinyanyiin sama si A Nggak apa-apa, tanpa. pakai aja. Oh kalau lo gitu. Iya. Oh. Mau di Mau di cover, Iya, mau mau di cover, dinyanyiin lagu saya, silakan nyanyiin aja. Rezeki udah Allah atur kok. sesimpel itu ya. Insya Allah. Dan kalaupun nanti mau ada yang buatin regulasinya ya kita Iya. ikuti. Karena kan Oh. tertulis di Al-Quran, Iya. taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Heeh. Ulil amri itu ya yang buat undang-undang, ya kan, Oh, presiden. iya, heeh. Penentu kebijakan Iya. ya. Heeh. Kan pasti nanti digodok semua tuh. Ternyata udah Iya. ditetapkan nih undang-undangnya seperti ini, ya udah kita ikuti. Jadi sebenarnya Indonesia damai dong kalau lo jadi pemimpin suatu saat nanti, karena konsep lo berkehidupan tuh sangat mendamaikan gitu loh di. Pokoknya nggak sih? jangan pilih saya. Serius sih. Kenapa saya ngomong jangan pilih saya? Tapi Seharusnya Heeh. kita jangan maksa orang untuk milih. Biar orang itu aja yang nilai. Loh, kan pilih itu jadi paksa. Ayo pilih saya, ayo coblos saya. Ngapain? Emang lo nggak ada kemarin gitu? Nggak ada, saya ngomong jangan pilih saya, jangan coblos saya. Baca Al-Quran aja, saya bilang. Serius lo punya banner, punya spanduk, itu tuh isinya apa? Nggak ada isinya. Wih, muka lo doang gitu. Iya. Masa nggak ada? Saya posting di IG saya, jangan coblos saya. Coba mana? Ayo buktikan. Kayaknya nggak ada lo caleg gitu. Terus lo jadi yang milih lo jadi 6.000 kan? Iya. Coba kalau lo bilang Yang milih kan Allah, Kak. Apa yang nyuruh-nyuruh orang nyoblos? Kalau emang udah rezeki mah nggak kemana? Oh, Jangan gitu. coblos saya. ya Allah ini serius nih ya. Iya. Nanti editor dikeluarin ya. Keluarin. Itu ini harus aku buktikan nih. Bener-bener jadi lo konsisten nih dari awal lo nyalek. Itu dari dulu apa enggak waktu di partai-partai sebelumnya? Kan partai sebelumnya saya belum pernah ngikut kontestasi. Cuman gabung partai aja. Tuh. Oh lo, Bismillah, baca Al-Quran aja, nggak usah pilih saya. Nggak guna. ih beneran lo serius lo. Itu di Nomor Google urut loh. 2, Bismillah nggak usah pilih saya, kalian baca Al-Quran aja. Jangan pilih dan coblos saya tuh. Iya kan kita punya marketing diri masing-masing. Iya kan? Oh my god, tapi guys itulah Aldi ya. Tuh. Jangan pilih dan coblos saya. Ntar di editor pasang aja ya Mas ya. Ini menarik banget ya. Ini terakhir Ya. dari seniman_lilahi. Boleh. Apakah arti kehidupan jika tidak bertujuan ibadah? Serius bahagia? Enggak. Saya bahagia kalau di surga. Di dunia ya kadang bahagia, kadang enggak. Oh, Makanya tadi saya bilang Kak, dunia serba dua. serba dua. Kadang bahagia, kadang enggak. Siang malam, Siang malam. Sedih. Sukses nggak sukses, sedih nggak sedih. Ya kan? laki perempuan. Laki perempuan. Dan ini yang paling penting. Surga neraka. Kamu Oh, pilih iya. yang mana? Benar. Dan dari sekarang Dari persiapan. sekarang. Jadi lo udah nyicil ya, lo udah merasa jadi orang baik nih ya sekarang. Insya Allah. Maunya jadi orang jahat. Kan enggak. Karena orang gini. Ada orang mikir gini. Aduh. Gua belum baik. Aha. Ya saya juga belum baik. Tapi insya Allah baik. Keren sih, Karena baik itu di surga. surga. Di surga ada nggak orang nggak baik? Nggak ada. Ya karena udah terseleksi. Masya Allah. Ya. Ini banyak banget sih yang Saya ngefans. senang loh, pertanyaan lagi nih Kak. Biarin Kak, ini Gak apa. panjang ini. RN Wijaya _ Iya. Assalamualaikum Bunda, izin tanya sama Bang Aldi. Bang Aldi, gimana caranya Bang Aldi menyikapi orang yang suka nyinyir dan julid sama Bang Aldi? Apakah membuat Bang Aldi selalu legowo? Dan saya salut banget sama Bang Aldi yang selalu memuliakan sang ibu. Misalkan kita jauh dari ibu, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua Bang? Mohon dijawab. Jauh dari ibu. Iya. Yang kita ngejauhin ibu
Misalkan tempat tinggalnya jauh kali. Jangan cari alasan. Oh itu bukan alasan. Bukan ya? alasan. Apalagi deket ya. Lah, udah deh jangan cari alasan deh. Iya, Ibu saya iya. jauh. Iya. Berarti lu yang menjauhkan diri. Oh gitu. Lah iya. Bahkan Luar kota misalkan. Aduh Kak, jangan ke luar kota, luar planet juga kalau kita sayang kita samperin Kak. Ibu Bener loh. nih. Jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Tapi lu begini setelah sakit kanker apa emang dari dulu anak soleh sama mamah tuh emang memuliakan? Apa baru aja nih yang lebih lagi gitu? Alhamdulillah saya sekeluarga ya sama ibu deket banget. Saya 6 saudara, laki-laki 5, perempuan 1. Kita alhamdulillah deket sama ibu. Makanya saya bilang alhamdulillah saya selamat dari sakit kanker, doa ibu. Ya, makanya tadi itu pertanyaan kalau jauh gimana? Iya. Ya, kalau jauh ya berarti dia ngerasa jauh, jangan dijauhin. Iya. Walaupun udah nggak ada orang tua, ibu sama ayah udah nggak ada, kita baca Al-Quran, kita sholat, itu kita menandakan kita dekat. Iya. Pahalanya ngalir terus ke sana, nggak Doanya, pernah putus. doa ya. Doa anak soleh, ibadah anak soleh, soleha, itu nggak pernah putus, itu kedekatan. Misalkan, aduh ibu saya jauh di luar kota. Ya berarti lu yang ngerasa jauh, padahal mah tinggal pesan tiket atau berangkat udah. Jalan-jalan mau, masa nyamperin ibu nggak mau? Cewek bisa dibela-belain ya. Nah, iya. Jadi intinya mamah tuh apa yang ingin Aldi sampaikan ya di channelnya aku gitu. Kepada mamah yang sudah selama ini ya boleh dibilang ini udah surganya Aldi ya di dunia ini. Kak, aku nggak bisa berkata-kata Kak. Udah, masya Allah segalanya Kak. Udah nggak perlu berkata-kata. Udah berbakti lakukan udah. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak omong. Udah, ibuku adalah segalanya udah. Jadi apa yang belum dipersembahkan? Banyak banget Kak. Masih banyak. merasa belum ya? Banyak banget yang belum dipersembahkan. Gak akan sanggup, kita gak akan mampu kita balas jasanya udah. Bismillah, saya doakan ibu saya sehat, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah ini terakhir nih untuk istri tercinta. Ini kan mudah-mudahan jadi istri terakhir ya. Insya Allah. Apa yang ingin diucapkan? Kayaknya nih kan aku ngeliat tuh emang baik banget ya. Salsa nih ya. Semua baik, kakak baik, Bu Megawati baik. Enggak, masa as your wife, as your wife. Udah Kak, aku tuh nggak pandai berkata-kata loh Kak. Udah. Masa sih? Jadi nggak romantis. Do the best aja. Nggak romantis. Saya nggak romantis, kadang-kadang romantis karena romantis semuanya di surga. Wow. Iya udah. Wow. Lakukan aja yang terbaik udah. Oke, kalau gitu sama anak-anak deh. Kan anak-anak yang 2 udah lumayan gede ya. SD kan. Nah, apa yang ingin diucapkan? Legacy apa yang ingin disampaikan? Ini bismillah, ini kan akan ada terus ya insya Allah ya. Akan ditonton. Akan ditonton, akan ada terus sampai kiamat. Amin. Dia kan nggak akan Sampai kiamat. kecuali betul. kakak delete ya, kecuali editor delete. Gak mungkin ya. aku take down, gila minta waktunya Aldi Atau- say. Atau di take down sama YouTube ya. Gak mungkin, ini bagus nih. Ya. Bismillah nak. Ya. Kakak Adin, kakak Gary, ya kakak Gegep juga insya Allah, Felis Gabriel, terus juga Ade Alusia, Putri Salju dan yang lagi ada di perut nih. Oh lagi hamil lagi. Insya Allah anak kedua dari Bunda Salsabila, jadi insya Allah mau nambah anak nih. Bismillah dan anak-anak lainnya semua Iya. baca Al-Quran, sholat jangan tinggal, sayangi semuanya, ya saling sayang, dan Papa minta maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan, lagi-lagi minta maaf ya. Kita harus minta maaf karena anak kita loh. Jangan nunggu anak kita minta maaf ke kita, jangan. Kita kadang orang tua juga punya salah ke anak-anak. Punya salah gak ngingetin sholat, Iya. punya salah gak ngingetin baca Al-Quran, punya salah gak mencontohkan baca Al-Quran, Iya. punya salah gak mencontohkan sholat. Iya. Anak-anak kan melihat perilaku orang tua. Kadang-kadang orang nyalain anaknya, kok kamu gak sholat? Ada bapaknya, ibu juga gak sholat. Iya. Contohin dulu. Jadi insya Allah kalian jadi anak yang soleh, sehat selalu, dan insya Allah kalian juga bisa mengantarkan kita ke surga. Amin. Saling. Kita insya Allah mengantarkan mereka ke surga Allah, dan insya Allah mereka juga mengantarkan
ibadah mereka yang baik-baik itu kan tetap ngalir Iya. ke orang tua. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa nih Aldi. Maaf lahir batin ya semuanya Kak, maaf lahir batin ya. Saya mau ngomongnya begini. Iya, tapi aku jujur ya, kita sering banget ketemu di tempat-tempat syuting ya. Iya. Tapi aku nggak mengenal sejauh ini setelah aku ngobrol 1 jam sama Aldi. Tapi kakak juga Masya Allah loh. Saya kira dulu kakak judes loh. Jujur Kak, bener Kak? Iya emang. Bener. Emang iya muka gue tuh emang karena aku tuh ada rasa tidak percaya diri waktu kecil. Gitu. Jadi bawaannya tuh serius. Ini setelah aku nyalek berhubungan sama masyarakat paling Masya bawah, itu akhirnya kita banyak rasa bersyukurnya. Allah. Jadi merubah dan kegagalan-kegagalan hidup tentunya. Masya Allah. Gitu. Tapi bener kakak guru saya nih. Saya dari kecil kan nonton kakak kan main sinetron kan dulu. Saya belum jadi artis, kakak udah artis. Gitu. Jadi Kelihatan tuanya gue ya. awet muda malah. Alhamdulillah. Yang Masya penting ini kan bikin podcast nih, Di. Kita syiar. Karena cocok banget di bulan suci Ramadan, kita tidak maksudnya menggurui, tapi based on Aldi experience kan. Insya Ternyata tadi itu, jangan lupa apa? Baca Al-Quran, Sholat, sholat, sayangi ibumu, ibumu, ibumu. minta maaf, Minta maaf selalu, silaturahmi. silaturahmi. 5 S ya. Ya terserah mau berapa S. Oke, Aldi. Kayak maaf lahir batin ya. Iya, aku seneng banget meluangkan waktu. Pokoknya aku doakan sukses, Amin. bahagia dunia akhirat, punya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa nanti kalau lebih sukses lagi, ingat aku bisa kok jadi staf ahlinya Aldi Taher. Aku juga bisa jadi staf ahlinya kakak insya Allah. Oh iya, Nah, satu lagi. iya, apa? Farel Bramasta kalau nikah saya MC atau Oh, iya. saya nyanyi ya. Cucok. Oh, lu bisa nyanyi. Look at the stars. Tapi ini terakhir nih, buat semua anak muda Indonesia supaya tidak terkena narkoba, tidak ya yang Jauhi negatif-negatif gitu. Kasih pesannya dong, bisa jadi orang sukses dunia akhirat ya, dunia Iya. akhirat. Monggo. Sini Pokoknya kameranya. ya untuk anak-anak muda, anak-anak tua, karena narkoba juga bukan anak muda aja Kak, orang tua juga ada nauzubillah kan. Pokoknya jauhi narkoba. Ya, tetap kita selalu berpositif thinking, berkarya yang positif. Ya. Dan dekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran itu solusi. Bismillah. Amin, amin. Oke guys, akhirnya selesai juga. Kesimpulannya sangat sederhana. Inilah golden moment kita di dunia ini. Mumpung masih hidup, berbuatlah baik. 5 hal tadi yang disebutkan Aldi. Dan aku merasa banget ya, ternyata belajar gak harus dari yang lebih tua. Ternyata aku belajar hari ini dari yang lebih muda. Gimana caranya dari yang sakit menjadi sembuh. Yang sembuh harus lebih happy. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank Makasih ya, Kak. you.